Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Nur Laila dapat menyapa sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, Bincang Asik Seputar Pendidikan. Sebuah program yang diinisiasi oleh komunitas guru penggerak Kota Samarinda dan juga didukung oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur serta penerbit Erlangga. Dan sahabat pendidikan, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa pastinya, yaitu bagaimana cara mengembangkan, mempersiapkan SDM dalam menghadapi era milenial, era industri 4.0. Nah, kalau begitu kita langsung saja sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Sudirman MSI. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak Sudirman? Ya, alhamdulillah. Baik ya. Kalau dilihat dari Bapak ini, wajahnya berseri-seri ini kelihatan sekali ya. Kayak orangnya energik, bahagia tentunya ya. Nah, untuk sahabat ketahui bahwa Pak Sudirman ini adalah pemerhati pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kita patut bangga ya, jadi ternyata ada loh orang yang mau memperhatikan pendidikan di Kalimantan Timur sebegitu luar biasanya. Nah, inilah sosok beliau, Bapak Sudirman. Nah, kita mau bahas-bahas nih Pak Sudirman tentang bagaimana sih sebenarnya kebutuhan dari Kalimantan Timur lebih tepatnya ya dalam menghadapi ya era industri 4.0. Silakan Pak Sudirman. Tapi sebelum itu, mungkin sebelum Pak Sudirman menjelaskan kepada teman-teman, mungkin tak kenal maka tak sayang nih. Jadi izinkan saya Pak Sudirman untuk menyampaikan perkenalan dari biodata dari Pak Sudirman ya. Nah, Pak Dr. Sudirman MSI merupakan pejabat yang lama tinggal di Kalimantan Timur, lahir di Sulawesi Selatan. Kebetulan 31 Desember 1961 ya Pak. Dan merupakan sekretaris dari Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa. Dinas Pendidikan, Satpol PP, pokoknya tuh sebelum kita record ini, kita memang sudah sempat cerita-cerita dan saya sempat speechless banget dengan biodata beliau karena terkait dengan pengalaman beliau di dunia pendidikan. Ya, termasuk juga saat ini adalah dosen luar biasa di berbagai kampus teman-teman. Jangan sampai ternyata dan faktanya banyak sekali pejabat-pejabat kita sekarang ini adalah murid-muridnya beliau. Wah, saya luar biasa ya, saya speechless sekali. Luar biasa orang-orang seperti beliau ini ada di Kalimantan Timur. Nah, beliau ini juga menempuh pendidikan di S2 UGM Yogyakarta serta S3 di UNJ Jakarta ya Pak ya, luar biasa. Nah, dan saat ini pekerjaannya luar biasa. Kalau di sini saya bacakan habis waktu kita sampai dibacakan semuanya ya. Cuman yang paling terakhir itu jadi sekretaris Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Timur serta pelaksana tugas dari Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa beliau juga adalah dosen di Universitas Mula Warman, terus dosen luar biasa di IAIN ya, kalau sekarang tuh
UINSI ya Pak ya? UINSI sekarang. UINSI sekarang, kalau dulu kan kita masih kenalnya IAIN ya Pak. UINSI, terus juga UNU Kaltim ya. UNU Kaltim juga luar biasa. Terus Tinas Colorado Samarinda. Colorado, ya. Iya benar, luar biasa. Jadi iya, luar biasa. Di umur beliau saat ini, beliau masih aktif dalam pengembangan SDM di Kalimantan Timur. Terus juga beliau juga aktif pengisi narasumber diklat kursus ya Pak. Jadi banyak sekali kursus-kursus yang mungkin teman-teman di rumah mungkin sempat menjadi peserta dari sebuah kegiatan yang narasumbernya adalah Bapak Sudirman. Banyak sekali, luar biasa, pengalaman organisasinya juga luar biasa. Nih salah satunya nih ya yang saya speechless juga, salah satunya ternyata Bapak Sudirman ini juga merupakan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ya luar biasa, dan banyak lain sebagainya. Nanti kita akan sematkan pengalaman organisasi serta pengalaman pendidikan yang lainnya nanti akan di deskripsi dari video kami berikut ini. Nah Pak Sudirman nih, Pak Sudirman, saya mau nanya nih Pak, apa sih sebenarnya alasan kenapa Pak Sudirman sebegitu full energi ke dunia pendidikan kita di Kalimantan khususnya? Silakan Pak. Kita tahu bahwa maju tidaknya sebuah bangsa itu tergantung daripada kualitas pendidiknya dan pendidikannya. Betul, saya setuju. Nah, kalau kita menganalisa, pernah juga saya interaktif di TPI sama Pak Adi Mulyadi waktu dengan Pak Amir, ketika pada saat itu memaknai Hari Pendidikan Nasional. Saya katakan memaknai Hari Pendidikan Nasional bukan karena seremonial. Oke. Nah, kemudian kalau kita menganalisa sebuah lembaga satuan pendidikan, pertama itu adalah peserta didiknya. Betul. Kalau misalnya satuan pendidikan lebih banyak pendidiknya daripada peserta didiknya, berarti tidak maju. Yang kedua, kualitas pendidiknya. Bagaimana lulusan bisa berkualitas, pendidiknya saja tidak berkualitas. Betul. Nah, kemudian harus ditunjang oleh sarana dan prasarana. Walaupun peserta didik banyak, berkualitas, pendidik berkualitas, tapi tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana, makanya itu tidak optimal untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Contoh misalnya, satu sekolah begitu dia mengajar mati lampu. Begitu mati lampu mau dijalankan konsep tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak ada duit. Kenapa tidak ada duit? Bosnas belum cair. Bosda belum cair. Ya kan? Betul. Nah, ini kan terganggu. Iya. Ketiga, keempat, kemudian tingkat kesejahteraan bagi pendidik. Nah, kenapa? Pendidik yang berkualitas tidak mungkin termotivasi kalau tingkat kesejahteraannya kurang memadai. Kita tahu di dunia ini pengeluaran tidak dibayar, keluaran angin aja, tambah angin bayar. Luar biasa, ya, benar sekali, benar. Tambah angin aja kita bayar Pak sekarang. Kemudian setelah itu baru kurikulum. Nah, pada saat saya masih aktif, kadang saya memberi kritikan, workshop, diklat, apapun namanya, kemana-mana untuk kurikulum K13. Iya, benar. Nah, begitu kembali kok masih memakai kata SP karena pembangunan energi dengan anggaran. Nah, kenapa? Karena kurikulum ini hanya merupakan suatu pelengkap, walaupun kurikulum itu bagus, tapi cara menyampaikannya kepada siswa melalui dengan pendidiknya kurang memahami, itu tidak bisa terserap. Nah, jadi memang kurikulum itu ada sebenarnya pengikat ke semua 5 komponen, walaupun bagus konsepnya dan sebagainya, tetapi yang keempat ini tidak terpenuhi, itu tidak mungkin kualitas pendidikan itu bisa terangkat. Nah, jadi maka saya bilang, karena saya guyon bahwa guru itu ada istilah adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya mengkritik, justru guru itu adalah pahlawan penuh dengan kenangan. Kenapa? Tanpa ada guru, kita buta dalam kehidupan. Maka saya katakan hidup itu adalah hebat. Kenapa hebat? Artinya
bangun tepat, mandi cepat, sarapan pun kalau sempat. Iya. Iya kan? Itu guru. Nah, kenapa Betul. demikian? Coba lihat, jam 5 subuh sudah wangi. Iya. Menjemput sang pelangi, mengantarkan demi untuk Ibu Pertiwi. Nah, setiap pagi kan misalnya menopang martabat walaupun kurang bersahabat. Ya kan? Iya. Nah, makanya guru ini gaji kecil tidak sakit hati, gaji cukup tidak sombong diri. Walaupun ada yang iri hati karena dapat sertifikasi. Karena dapat sertifikasi perlu kompetensi, kalau tidak mau diamputasi. Benar. Oleh penguasa negara kata yang baik hati. Maka saya katakan guru harus ditambah mengabdikan diri sambil menunggu panggilan surgawi. Dan guru harus hebat, hebatnya Pak, hebat harus luar biasa. Kenapa luar biasa? Harus biasa di luar mengikuti diklat, workshop untuk kompetensinya, bisa disponsori oleh dinas pendidikan yang dipandu oleh Oscar Sepekan ya. Iya, Sepekan. Ya, Sepekan. Insya Allah Pak, nanti kita akan sampaikan. Penuh dedikasi, terima kasih. Luar biasa ya, dengan kata-kata syair beliau. Nah, Pak Sudirman, kalau Bapak nih sebagai pengamat pendidikan, pemerhati pendidikan di Kalimantan Timur ya, jadi artinya luas, bukan hanya di Kota Samarinda. Nah, gimana sih Pak sebenarnya kondisi pendidikan di Samarinda, baik itu muridnya, terus baik gurunya. Kalau tadi sempat Bapak singgung tentang kurikulum yang apalagi sekarang kurikulum merdeka. Gimana sih Pak? Yang kalau Bapak lihat ini selama 2 tahun ini Pak? Ya, saya selama 2 tahun ini terus terang kalau kami dulu bahwa bagaimana pengembangan sumber daya manusia khususnya di pendidikan ini. Nah, itu juga pernah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan waktu Menteri Pendidikan. Dan sempat saya konsultasi dengan beliau waktu saya masih di pendidikan bahwa proyeksi pendidikan di era milenial ini, kalau dulu memang ada diistilahkan bahwa sumber pendidikan itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hanya sebenarnya namanya berbeda, tetapi intinya sama. Nah, kenapa? Kalau kita melihat ini, pertama itu adalah apalagi kita selalu mendengungkan istilah bagaimana membangun karakter. Ya kan? Iya. Nah, kalau sekarang karakter terbagi 2, karakter moral dan karakter kinerja. Ya. Nah, karakter moral itu adalah beriman, kemudian bertakwa. Kalau bertakwa pasti beriman. Beriman belum tentu bertakwa. Contoh misalnya seorang dia manakan suatu jabatan, disumpah sesuai dengan keyakinannya, kan beriman. Iya. Tapi tidak lama, tidak sampai setahun 2 tahun dikorupsi bansos. Ini kan tidak bertakwa. Nah, kemudian komponen yang lainnya adalah rendah hati, bukan rendah diri, ya kan? Nah, kalau rendah diri orang pendek sudah rendah diri, ya kan? Ya kan? Iya, benar. Kemudian itu adalah jujur. Nah, banyak misalnya pendidik, apapun profesinya jujur tapi malas, bagaimana bisa berkembang? Nah, ini. Kedua, kemudian karakter kinerja. Karakter kinerja adalah bekerja keras. Banyak yang punya profesi pendidik, apapun yang lainnya, bekerja keras tapi tidak jujur. Bagaimana bisa dipercaya? Betul sekali. Nah, karena harta yang paling baik adalah kejujuran. Nah, makanya saya katakan bahwa kemudian bagaimana kalau pekerja keras, pasti kalau orang pekerja keras pasti dia ulet. Karena ulet pasti apa yang dikerjakan pasti tidak mudah menyerah. Nah, dan apapun pasti tuntas. Jadi inti karakter ini jujur dan pekerja keras. Nah, kita tahu bahwa tidak ada orang sukses itu tanpa ada usaha, ya kan? Maka saya katakan bahwa anggaplah dalam dunia pendidikan ini tidak ada kegagalan, yang ada hanya tertunda keberhasilan. Kalau hari ini berusaha belum sukses, anggaplah kemarin itu masa lalu. Hari ini ada realita, besok adalah harapan. Benar. Karena harus kita optimis. Orang optimis selalu melihat kesempatan pada setiap kesulitan, tapi orang pesimis selalu melihat kesulitan pada setiap kesempatan. Nah, oleh karena itu
harus punya dengan tadi itu karakter itu. Saya bilang kalau bertakwa pasti berilmu, itu intinya karakter moral. Nah, kalau contoh semua kelereng adalah bundar, tidak semua yang bundar adalah kelereng. Benar. Nah, semua misalnya kalau di Samarinda ini semua bulu becak itu pasti manis. Tidak semua yang manis ada bulu becak. Tapi yang membuat bulu becak pasti manis, kan emak yang membuatnya. Khusus buat emak-emak. Iya kan? Kalau bukan emak-emak ini pulang bapak nanti dimarahin emak-emak nanti. Kompetensi. Ini bagaimana punya potensi harus berpikir dengan kritis. Tidak mungkin seorang pendidik berpikir kritis kalau tidak punya kompetensi. Maka saya katakan tidak mungkin, jangan lepaskan apabila pendidikan belajar untuk mengetahui dan setelah itu melaksanakan pengetahuan itu pasti guru, dan bagaimana belajar untuk bekerja sama dan belajar menyelesaikan masalah. Itu pilar pendidikan. Saya bilang tidak mungkin seorang pengajar bisa mengajar tanpa belajar. Betul. Kalau ada yang mengajar tanpa belajar, itu orang gila. Iya kan? Iya. Ya kan? Makanya dikatakan bahwa pelajar itu sampai di lian waham. Nah, makanya saya katakan bahwa hidup itu adalah belajar. Apa kata Bung Hatta? Hidup itu adalah belajar, bukan belajar untuk hidup. Karena belajar untuk hidup berarti belum hidup. Nah, belajar untuk hidup. Bagaimana strateginya belajar untuk hidup? Kalau salah diperbaiki. Kalau gagal diulangi, kalau jatuh harus bangun, tapi jangan menyerah. Kalau menyerah sudah selesai. Nah, saya kadang di kampus, kalau Anda belajar, kalau salah membuat satu penelitian atau skripsi, ya perbaiki. Kalau gagal ulangi, gagal belum lulus tahun ini, ulangi tahun depan. Nah, gagal cinta jadi ulangi, apalagi gagal ujian. Luar biasa, iya nah, benar. Makanya itu punya. Kemudian setelah pendidik kritis harus dengan kreatif. Nah, maka banyak teman, wah ini sudah purna, ini saya bilang saya ini ulama, berjiwa muda dan berduit. Kok bisa Kak ulama itu usia lanjut masih aktif? Kalau muda ya motivasi urusan dunia. Berduit itu harus berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya kan? Ya, benar. Nah, makanya itu punya kompetensi, kemudian kreatif dan kolaboratif dan komunikatif. Inilah yang punya kita kompetensi ini harus disampaikan kepada komponen dengan pendidik. Nah, makanya saya katakan kebetulan juga saya mengajar beberapa program tinggi mengajarkan tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Makanya kadang misalnya ada oknum misalnya pendidik guru. Kalau misalnya ada pertandingan seni, hadiahnya sekian. Kadang yang diutus itu, ini orang oknumnya bukan lembaganya, yang disuruh mengikuti ikut pertandingan itu atau event itu adalah orang tidak punya bakat seni misalnya. Kenapa? Karena tergiur dengan hadiahnya. Yang diutus itu karena keluarganya. Nah, jadi itu kan tidak boleh. Nah, namanya itu guru, ya itu tadi harus di tengah-tengah. Nah, tidak memihak dengan siapa. Maka berikan motivasi kepada anak itu tadi bahwa tidak ada kegagalan, yang ada hanya tertunda keberhasilan. Kita tahu bahwa orang sukses pasti ada usaha. Adakah orang sukses tanpa usaha? Benar. Nah, orang gagal itu biasa karena putus asa, frustrasi. Ya kan, orang merasa dewasa itu kalau ada masalah. Nah, jadi orang bahagia karena apa? Orang bahagia karena cinta. Iya. Luar biasa. Makanya kalau kita disebut kata cinta, bukan cinta hubungan batin benar-benar jenis tidak. Tapi saya pernah menyampaikan seminar nasional tentang setelah kuliah, setelah SMK mau kemana, saya bekerjalah dengan cinta. Nah, memang saya memberikan tema agak-agak lain daripada yang lain. Ya. Nah, begitu pernah juga di hotel, kok bekerja dengan cinta. Kalau kita menyebut kata cinta, baik kelompok kolonial maupun milenial itu bersemangat. Nah, cuma singkatan cinta bagi kolonial beda singkatan cinta milenial.
Mau tahu singkatannya? Apa Pak? Nah, kalau kolonial harus tampil dengan ceria, kalau campur kelihatan tuanya. Iya kan? Luar Iya biasa. kan? I-nya itu ikhlas. Ikhlas. E-nya itu normal, jangan macam-macam lagi. Tanya tuh tawakal, insya Allah itu aman. Tapi kalau milenial lain, apa singkatannya milenial? Apa Pak? Cerita indahnya yang tidak ada arti. Wah, luar biasa. Iya kan? Saya ujung-ujungnya baper nih dengan kata-kata Bapak nih, luar biasa. Nah. Jadi memang proyeksi dari pendidikan ya Iya. Pak, pendidikan sumber daya manusia yang Bapak tadi jelaskan, itu memang ada karakter, Iya. terus ada kompetensi. Nah, Ini literasi lagi. ada literasi. Ya, keterbukaan wawasan. Oke. Nah, kalau sebagai pendidik, keterbukaan wawasan, pertama itu baca. Walaupun minat baca di Indonesia, khususnya anak kita itu bertambah, tapi daya baca kurang. Coba misalnya, begitu bangun, bukan hanya anak-anak, nenek-nenek pun pasti melihat WA. Ya kan? Betul Pak. Nah, minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya kurang. Makanya kalau saya memberi tugas mahasiswa membuat satu makalah, hanya sumbernya dari Google, internet, saya kurang nilainya. Harus ada buku referensi, karena media sosial sekarang kan kadang-kadang lebih banyak bohongnya. Iya, hoaxnya Pak. Hoaxnya kan? Nah, kenapa? Nah, kalau kita percaya kepada yang tidak benar, berarti kita termasuk orang yang tidak benar. Kenapa? Seorang pendusta pasti selalu dibela oleh para pembohong, ya kan? Betul. Nah, karena mengapa biasanya orang ini dikelilingi oleh orang-orang penjilat, ya kan? Disanjung dan dipuji oleh pengkhianat, didoakan oleh orang munafiki. Yang mendoakan itu orang munafiki. Nah, makanya saya katakan itu keterbukaan wawasan, itu pertama membaca, kemudian budaya. Nah, ini perlu kita. Apa budaya itu Pak? Literasi budaya. Nah, saya ingat apa kata salah seorang menteri dulu, Menteri Agama mengatakan bahwa ini 4 jangan kamu pisahkan. Dengan ilmu pengetahuan, kehidupan kita akan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya pengetahuan. Nah, pengetahuan bukan hanya diperoleh melalui pendidikan formal, bisa dengan informal, bisa dengan non formal. Nah, contoh misalnya seorang tukang sate punya pengetahuan dan tidak punya pengetahuan. Kalau punya pengetahuan selalu memarkir gerobaknya di mana arah angin. Jadi orang lewat itu tercium walaupun sudah kenyang, merasa lapar karena tercium satenya. Bau satenya. Nah, tapi kalau tidak punya pengetahuan, sembarang di parkirnya lewat tidak ada yang membeli karena kurang pengetahuan. Nah, kemudian itu budaya, kata Mukti Ali, dengan pengetahuan kehidupan kita akan lebih mudah, dengan segi kehidupan kita akan lebih indah. Karena sesuatu yang indah pasti mata selalu memandang. Betul sekali. Ya kan? Betul. Contoh kalau misalnya ibu-ibunya komponen indah, ibu-ibunya kan cantik. Cantik. Ya kan? Benar. Nah, pertanyaan cantik itu apa perlu terus dipandang? Tidak perlu, cukup curi-curi pandang. Iya kan? Cukup curi-curi pandang, ya kan? Ya. Cukup curi-curi pandang, Ya. karena kalau sekali memandang hanya memandang saja, Ya. habis itu selesai. Tapi kalau Ya. curi-curi pandang bisa berkali-kali Ya. Pak. Nah, setelah itu apa kata beliau? Dengan agama kehidupan kita terarah, berbekal dan bermakna. Makanya sawat itu saya tambah dengan budaya kehidupan kita akan lebih bermartabat. Budaya. Nah, makanya kami selaku anggota Permubadi mengkaji kurikulum mata lokal di Kalimantan Timur. Kami sudah temukan. Makanya dulu waktu saya masih aktif di pemerintahan, khususnya di pendidikan, saya pernah memberikan kritikan, kok kurikulum mata lokal di Samarinda ini untuk SMP kok bahasa Inggris. Iya. Nah, Dan itu lagi ini Pak, lagi booming lagi nih, Nah. diangkat nih topiknya. nah saya katakan ini salah alamatnya Yutinti. Kenapa? Bahasa Inggris itu adalah bahasa
bahasa internasional. Internasional, benar. Yang kita ya cari interlokal. Interlokal. Bagaimana bisa memperkenalkan kearifan lokal kita kalau kita tidak peduli dengan kearifan lokal kita? Nah, di Kaltim itu kearifan lokal itu pertama itu bahasa. Ada bahasa Dayak, ada bahasa Kutai, bahasa Pasir, ada bahasa Berau. Hanya uniknya Kemantan Timur sampai sekarang belum ditemukan aksaranya. Oh iya. Nah, kalau bahasa Dayak seolah-olah itu asalnya dari Cina. Nah, kemudian kalau bahasa Kutai seolah asalnya dari Melayu. Bahasa Pasir dengan Berau itu seolah asalnya dari Sulawesi. Nah, kemudian kearifan lokalnya yang lain apa? Tanaman sumber daya alam genetik, artinya tanaman yang ada di Kaltim tidak ada di daerah lain seperti misalnya cempedak, rambutan. Nah, justru rambutan ini waktu saya promosi doktor itu karena saya mengkaji di salah satu kecamatan di Monobadat mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu saya ungkapkan itu untuk kearifan lokal itu adalah rambutan. Jadi oleh penguji, wah ini harus diterjemahkan dalam bahasa asing. Rambutan itu siapapun menyebut rambutan, apakah orang Jerman, orang Arab, orang Inggris, orang Bugis, orang Jawa, orang rambutan. Karena memang asalnya di Kalimantan Timur, tanaman asli Kalimantan Timur. Jadi rambutan ini siapapun nyebut pasti rambutan. Nah, tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, itulah kearifan lokal. Iya, saya kok baru sadar ya Pak. Nggak ada bahasa Inggrisnya rambutan. Nggak ada, karena memang itu adalah tanaman asli sini kan. Nah, saya katakan justru itu mengantar saya dokter rambutan itu. Jadi ternyata buah rambutan itu adalah salah satu buah yang mengantarkan menjadi dokter di UNJ Jakarta. Nah, setelah itu kemudian itu adalah budaya, makanya itu bangsa yang mau maju, bangsa yang kita peduli dengan budaya adalah bangsa yang kehidupannya dan bermartabat. Coba kita lihat Jepang. Kenapa Jepang? Kalau waktu habis di Jepang yang bersima, ada beberapa pengamat, baik pengamat ekonomi, ahli ekonomi dan seterusnya bahwa Jepang harus bangkit ratusan tahun. Tidak sampai 50 tahun kan bangkit, karena itu memperhatikan kearifan lokalnya. Nah, jadi ada penelitian yang saya sudah lupa namanya, mengkaji itu kenapa bisa bangkit, karena memperhatikan dengan kearifan lokalnya. Nah, kadang saya pernah diskusi di Kemendikbud bahwa Kalimantan Timur ini menuju IKN ini secara statistik itu lebih banyak pendatangnya daripada aslinya. Nah itu keterbuka wawasan kan. Nah itu tadi sudah membaca budaya, kemudian teknologi. Nah ini yang penting. Ya, kenapa itu penting? Nah kenapa? Sekarang zaman digital, ya kan? Nah itu tadi bahwa kalau kita tidak pemilih dengan teknologi, bukan kita ketinggalan, tapi kita ditinggalkan. Nah, itu bedanya ketinggalan dan ditinggalkan. Kalau ketinggalan, misalnya kita mau naik bis atau kereta, jadwalnya jam 8, tapi kita baru sampai itu 8:30, keretanya sudah lewat. Nah, ketinggalan kan? Ketinggalan. Nah, artinya masih ada harapan besok. Iya. Jadi kita ada pembelajaran, kami harus cepat-cepat berangkat ke stasiun supaya tidak ketinggalan. Iya, betul. Tapi kalau ditinggalkan, keretanya jam 8 ada, kita sudah ada jam 8, tapi kita tidak bisa beli tiket. Nah, kenapa? Karena duitnya belum cukup dan sebagainya. Kita ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan, sakitnya di sini. Iya, yang bisa mengobati cita atas aja. Ya kan? Iya. Nah, makanya saya katakan bahwa kemudian kalau kita bicara dengan pendidikan dan sebagainya, itu tadi bahwa negara-negara yang maju makanya itu ada kurikulum 2013. Nah, kenapa? Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan independen dunia yang banyak
yang disebut oleh Finlandia, itu sebenarnya pernah mengambil referensi di taman siswa di Jogja. Taman siswa? Ya, nah kenapa? Kesimpulan yang kami baca dari penelitian dunia di bidang pendidikan independent teams, artinya tim itu singkatan Trend International Metric of Science, mengatakan bahwa baik siswa maupun mahasiswa di Indonesia menyelesaikan soal itu lebih banyak penghafalannya daripada pengertiannya, pemahamannya. Pemahamannya. Makanya saya memberi kuliah itu 5 program tinggi, selalu soalnya itu ada open book, harus analisa. Nah, kenapa? Lebih baik mengerti daripada menghafal. Kalau hafal pasti lupa, kalau mengerti sampai mati pun engkau tidak melupakan. Ya kan? Iya, nah, betul sekali. Sama misalnya mbaknya sudah berkeluarga. Sudah. Nah, mungkin pada saat pernah ngomong dengan anaknya, bapakmu dulu waktu saya masih berjarak penuh dengan pengertian. Iya. Kenapa? Setiap malam minggu traktir bakso di tepian. Iya. Kalau perlu sepiring berdua, bayarnya satu. Ya kan? Nah, tidak pernah mengucapkan penuh dengan penghafalan karena sudah lupa waktunya kapan. Oh iya. Pasti selalu mengatakan penuh dengan pengertian, tidak menyebut penuh dengan penghafalan. Makanya kalau saya memberi kadang memberi makalah tugas mahasiswa itu, kalau S1 paling lama banyak 10 halaman, yang penting intinya. Ada juga katanya dosen minimal 20 halaman. Nah, saya bilang kalau mahasiswanya 100, pertanyaannya dosennya baca atau tidak? Iya. Saya tidak mau jangan ada dusta di antara kita. Betul-betul. Kalau ada dusta di antara kita, siapa tahu engkau memulai saya mengakhiri. Ya kan? Nah, oleh karena itu teknologi tadi ya harus kita mulai dengan teknologi apapun. Kalau kita tidak ketemu kawasan dan teknologi, itu tadi bukan lagi kita ketinggalan, tapi kita ditinggalkan. Dan kemudian harus keterbuka wawasan dengan keuangan. Inilah yang menjadi masalah. Mungkin ada yang terseret dengan misalnya masalah hukum, tapi karena tidak terlalu paham dengan masalah keuangan. Alhamdulillah saya sampai pernah tugas, teman-teman saya banyak di pesantren. Artinya ada yang tidak menerima pensiun karena ingkar sebelum pensiun, masalah hukum kan. Nah, saya alhamdulillah. Jadi maka saya katakan di kantor-kantor ini banyak pejabatnya dermawan, kecuali saya tidak dermawan. Kenapa Pak? Nah, kenapa kalau ada LSM datang dikasih duit, saya tak mau. Nah, pernah saya cerita bahwa pernah ada LSM mengancam-ngancam saya. Wah, ini karena kebetulan saya dulu ketua beasiswa Kaltim Cemerlang. Oh, beasiswa Kaltim Cemerlang. Iya. Oh, iya. Nah, wah ini tidak layak. Dulu kan pernah istri Pak Wali Kota dapat beasiswa, ada LSM datang, dikritik dan sebagainya. Tidak layak istri Wali Kota, Kak. Saya bekerja sesuai dengan portal dengan pergub. Ini beasiswa untuk kekhususan, bukan yang tidak mampu. Iya. Karena ada pergubnya. Karena ini dosen. Nah, ini salah. Kalau salah laporkan saya ke polisi. Tapi kalau laporan Anda salah, saya lapor balik pencemaran anak. Baik, betul. Tidak berani dia. Nah, saya bilang apa itu LSM? Masa Bapak tidak tahu lembaga sadar masyarakat? Oh, saya kira LSM itu lembaga sencarakan masyarakat. Nah, makanya tidak ada yang berani LSM. Jadi ada beberapa LSM kalau datang ya, saya kira saya termasuk pejabat di pemerintah itu tidak dianggap tidak dermawan. Tidak dermawan. Karena kemudian ada wartawan datang minta duit. Saya bilang saya tidak mau. Tulis bahasa-bahasa namanya Sudirman tidak memberi duit kamu. Tidak berani wartawan. Nah, kenapa saya bilang wartawan itu harus punya punya prinsip apa yang dikatakan oleh mahasiswa. Apa Pak? Nah, apa kata dia? Siapa berkata apa kepada siapa melalui saluran apa, bagaimana efeknya. Nah, ini bagaimana efeknya kadang tidak diperhatikan. Contoh kalau membuat satu berita hoax atau bohong, 1000 orang yang percaya, apa itu bukan musibah? Iya. Nah, bila wartawan seolah-olah saya kuliah lagi nih. Nah, saya ambil S2 komunikasi seolah-olah saya kuliah lagi Pak. Makanya kalau mencari saya baca dulu buku baru kita diskusi. Nah, makanya saya katakan, pernah juga aparat keamanan mendatangi saya.
misalnya itu palsu. Nah, ditanya saya, ini saya minta sebagai informan. Nah, saya orang baru di sini. Nah, menurut hukum aktif diminta keterangan. Mana hukumnya? Bingung polisi. Tapi ini laporannya ini palsu, Kak. Ini pakai C sama dengan formal. Setara, Pak. Setara. Nah, ini bisa dipakai untuk lanjut kuliah. Contoh ada yang dari Kota Barat itu pakai C diterima di kedokteran umum. Ada yang di UI lulus cum laude hukum itu pakai C. Nah, kemudian anggota DPR ada beberapa pakai C. Nah, Menteri Susi dulu itu pakai C. Nah, itu bisa. Oh iya, Pak. Nah, tapi belajarnya tidak harga mutu karena belajarnya itu bukan di sekolah. Apakah misalnya di posyandu atau di rumah ibadah. Nah, kadang itu 2 kali, 3 kali seminggu. Nah, pengajarnya bukan namanya guru, pengajarnya namanya tutor. Maka peserta didiknya tidak perlu pakai seragam. Iya kan? Nggak perlu pakai merah putih atau merah biru, putih biru gitu ya. Saya itu sama dengan formal. Yang tidak bisa dipakai itu paket hemat. Kalau mau paket hemat, silakan ke warung-warung di pinggir jalan. Setelah itu, begitu, Pak. Nah, saya minta sebagai saksi ahli. Pak, saya kan baru belajar, Pak Wididi. Yang bisa menjadi informan itu adalah orang yang pernah melaksanakan tugas itu pada saat masih aktif. Nanti saya tunjukkan orangnya, saya biaya ke sana. Nah, begitu, Pak, ya. Itu kan informan. Yang disebut informan memberi penjelasan yang sebenarnya. Karena orang itu pernah melaksanakan mengalami itu. Ya, malah karena saya pernah di badan penelitian bicara masalah itu, aku bisa. Nah, banyak pengalaman Bapak. Ya, karena kami kan sampai ini beberapa kantor pernah saya tempati. Nah, tapi setelah itu mau pulang, bisakah diberikan nomor HP, minta nomor HP supaya ada kontak person. Nah, kalau saya berikan nomor HP habis Pak, satu aja nomor HP saya. Dia bilang enggak, kontak person. Nah, berikan lagi ini. Nah, WA-nya Pak itu juga. Baru saya tanya, nomor yang lain Pak bagaimana? Nomor rekening saya Pak bagaimana? Enggak, rekening saya aja Pak. Oh, pengalaman Bapak ya. Nah, artinya saya menyindir kan, mengkritik pengalaman Bapak ya, geleng-geleng kepalanya. Nah, ceritalah dengan temannya. Saya di pendidikan cerita, ketemu dengan sekretari Pak Din, oh hati-hati kalau ngomong kalau itu. Kalau nggak terjebak ya. Lucu itu, ya kan? Nah, itu dari Pak Din itu punya keterbuka wawasan masalah keuangan dan sebagainya. Saya beberapa kali pernah, kadang-kadang ada menelpon selama dari aparat penegak hukum. Pernah satu ketika menelpon saya, ini Pak Din mana? Iya. Ayo kita kerjasama dengan baik, jangan seperti temannya Pak Patul ini. Ya, iya, bisa Bapak sudah baca di Kaltim Pos bahwa Jaksa Agung mau turun ke lapangan di Kaltim mengenai rekomendasi hibah-hibah. Kak, iya, tolong Pak bisa dibantu saya. Kenapa? 45 juta karena nanti saya melayani Jaksa Agung ini. Nah, setelah itu kegiatan 10 menit menelpon lagi. Setelah itu saya kumpulkan anak buah yang teknis. Begitu ada telepon saya berikan. Ini Pak Tilman, bukan, ini anak buahnya. Ini. Tolong Pak, ini nomor rekening. Ada nomor rekening ini. Jadi teman-teman ini bingung dia, karena biasa mentransfer dia. Nah, saya kan nggak mau. Nah, setelah itu telepon lagi. Ini Pak Tilman nggak buka pada saya. Pak Tilmannya di mana? Ke WC pada saya. Jadi bingung anak buah. Bisa ngomong gitu, kasih tahu Pak Diman kalau keluar dari WC suruh menelpon kembali, ini dari kejaksaan. Siap. Nah, setelah itu menelpon Pak Diman, ya kenapa enggak menelpon? Saya baru mau menelpon, Bapak sudah menelpon. Nah, tolong ini nomor rekening. Maaf Pak, kalau bisa orangnya, apakah judanya atau stafnya langsung ke dinas pendidikan, saya bayar cash. Wah, kenapa ini? Betul ini ada muda begini, saya dengar itu dibanting HP-nya, ini, jadi anak itu bingung, kayak itu begitu. Pokok saya tunggu sampai jam 5 tidak ada. Kalau ada, saya mau tabung berisi langsung tangkap. Iya betul. Nah, setelah itu anak coba cek
rekening ini. Besok dicek tidak ada lagi. Tutup berarti? Ya tutup, tidak ada lagi. HP itu tidak ada lagi. Saya masih ada nomornya, beberapa kali telepon tidak ada lagi. Jadi kok bisa pada mana? Saya kan pernah di Inter, saya pernah Pol PP, tulis pura-pura. Lebih banyak obatnya pada honor. Nah, iya kan? Nah, itulah pengalaman saya. Jadi alhamdulillah sampai saya punah ya tidak pernah tersentuh. Karena salawat. Kenapa? Hanya sengaja kalau macam-macam ya kulawat. Ternyata memang kalau dermawan itu Pak nggak harus dermawan ya. Iya. Kadang-kadang kita harus tahu posisinya kapan kita harus dermawan, kapan iya. kita tidak harus dermawan. Pelit bahasanya. Pernah suatu ketika mengatasnamakan saya wartawan KPK. Ditempatkan di Kalimantan Timur, namanya Ibu Supat waktu itu. Bahkan dia ngomong saya mualaf pada orang Batak. Oh ya kayak gini. Karena teman-teman pernah sering di pala-pala itu. Tolong bisa dibelikan tiket karena istri saya itu masuk rumah sakit di Medan. Bersama bertiga ini. Maaf seorang baru Pak di sini. Setelah apa itu KPK? Masa Bapak tidak tahu Komisi Pemberantasan Korupsi? Oh saya kira KPK itu komunitas pencinta kostum. Wah, ini kan bisa jadi ya kan? Bisa jadi ya. Nah, setelah itu dibagi kostumnya Nurullah Joni ini. Nah setelah itu ya saya tahu bahwa ini mau penipu. Nah kalau bisa Pak ini saya bilang ya kalau saya ketemu dan ada rezeki saya ikhlas memberikan ya saya berikan karena pemberian secara ikhlas haram hukumnya ditolak. Nah tapi bukan melalui ini. Tolong Pak ini nikah, ya saya doakan istrinya cepat sembuh. Saya tahu bahwa ini alasan aja. Iya. Nah ini di Medan. Karena saya sudah agak kesal, tolong singkatan Medan itu. Apa itu Pak? Dibilang apa Pak? Medan itu singkatannya masuk engkau dalam api neraka. Akhirnya pucat masalah keluarga. Habis itu nggak akan lagi menghubungi Bapak. Makanya ya karena mungkin kena pengalaman dan harus tahu aturannya kan. Nah karena saya tahu bahwa aturannya demikian. Nah jadi saya punya prinsip manakala kita berpijak di atas kebenaran maka teruslah melangkah. Nah, walaupun dalam hidup ini kadang kebaikan kebenaran tidak dihargai, ya kan? Ya. Tapi jangan mencari siapa orang yang terbaik, tapi carilah orang siapa yang mau berbuat yang baik. Amin. Mudah-mudahan saya ya. Baik, Pak Sudirman nih kita bahas tentang ininya lagi, kembali ke topik pengembangan SDM nih Pak. Filosofi nilai karakter yang Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya berasal dari mana sih? Artinya kenapa kita harus terfokus ke situ? Oh iya. Nah, ini salah satu pernah saya diskusi dengan seorang ustadz dan sebagainya. Saya bilang, saya itu belajar daripada orang saya ajar. Kebetulan saya dosen pasca sarjana UINSI, saya bukan dari pendidikan agama Islam. Mahasiswanya kan banyak dulu pesantren. Oh iya, lulusan pesantren ya SMA-nya ya. Saya katakan, apa maknanya sholat itu sebagai tiang agama? As-sholatu iman. Oh ini dikeluarkan dari dalilnya hadisnya ini. Enggak ya. Berarti kalau tiang ini tidak kokoh bangunan bisa roboh. Saya mau tanya apa hakikatnya kalau kita sujud? Nah itu dikeluarkan semua bahwa mengingatkan kita kembali ke tanah. Nah saya bilang kalau memang demikian alangkah bahagianya orang kerja di agraria. Agraria. Nah, karena hidup berasal dari tanah, hidup mengurusi tanah, mati kembali tanah. Ya. Semuanya tanah. Ya. Nah, wah ketawa dia. Kalau menurut Bapak saya bilang, saya banyak baca-baca. Karena akal pikiran itu adalah di kepala, hati di badan. Manakala kita sujud, seolah-olah rendahkanlah akal pikiranmu, tinggikanlah hati. Oh iya gak Pak? Nah, kemudian mana didahulukan akal atau pikiran? Akal Pak.
di dalam Al-Quran itu kan pikiran dulu, afala tafakkaru afala taqil. Bagaimana engkau menggunakan pikiranmu dan akalmu. Saya integrasikan dengan pengetahuan umum yang dikemukakan oleh Beliau itu seorang filosofis Amerika, mantan staf ahli presiden Amerika. Apa kata dia? Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu itulah membentuk sebuah perkataan. Jagalah perkataanmu, karena perkataan itulah membentuk sebuah perbuatan. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatan itu membentuk sebuah kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu membentuk karakter. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menjadi nasibmu, dan nasibmu akan menjadi kehidupan. Sampai akhir ayat. Iya, sampai akhir ayat. Oh begitu Pak? Ya, itu menurut pendapat saya. Iya. Nah, kalau dalilnya ya, terusan saya bukan dari pendidikan Islam, tapi saya pelajar karena kebetulan saya juga dosen filsafat. Nah, ya, jadi nggak usah bohong lagi. Hidup itu menurut pengetahuan filsafat harus didahului dengan keraguan. Berarti kalau didahului keraguan berarti kita berpikir. Kenapa? Ketika seorang murid Socrates itu berdebat, kalau tidak salah namanya Parmenides dan Parmenides, bahwa hidup itu selalu didahului dengan keraguan. Masa sih? Coba ragukanlah bintang-bintang itu adalah panas. Ragukan itu matahari itu bergerak. Tapi ragukanlah kebenaran itu adalah bohong. Tapi jangan engkau meragukan cintaku terhadap. Apa luar biasa. Iya benar. Jadi memang kalau filosofi pengembangan karakter ya yang Bapak ceritakan tadi itu memang kalau sekarang itu kan memang lebih ke ini ya Pak ya. Yang terkenal sekarang itu kan Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara yang sudah zaman dulu diangkat kembali. Terus sempat tadi Bapak sampaikan ada di Taman Siswa, di Taman Siswa itu lalu mulai bergeser akhirnya mendapatkan kebiasaan sehingga karakter. Nanti dari karakter itu akhirnya itulah jalan yang akan dilalui oleh manusia ya sampai di akhir ayatnya. Nah sebenarnya tadi Bapak juga sudah jelaskan tentang karakter tersebut sebenarnya gitu ya. Nah Pak, kalau mungkin bisa ini kan tujuan akhir dari nilai-nilai filosofi tadi, terus nilai karakter, apa sih tujuan akhirnya yang mau dicapai gitu? Ya, sebenarnya dari pendidik itu bahwa bagaimana itu kalau misalnya 4 itu kata Hajar Dewantara, jangan kamu pisahkan di antara 4 itu. Apa itu Pak? Itu olah hati, etika, olah rasa, estetika, temu pikiran, literasi itu tadi keterbukaan wawasan, kesehatan, olahraga. Nah itu jangan kamu pisahkan, karena satu saja yang terpisah bagaikan rantai itu bisa mengganggu yang lain. Nah sekarang misalnya olah hati, kemudian olah rasa. Nah kadang-kadang antara dua ini kadang-kadang ada yang ditinggalkan, kemudian olah pikir. Nah sekarang di era milenial ini kadang-kadang mengoptimalkan olah pikiran tapi tidak tahu perasaan orang. Nah kemudian begitu juga dengan estetika. Nah kemudian kesehatan. Kata bijak, kalau kehilangan suatu harta bukan berarti kehilangan sesuatu, tapi kalau kehilangan kesehatan baru kehilangan sesuatu. Tapi akan tetapi kalau kehilangan karakter sudah pasti semuanya kehilangan. Artinya hilang semuanya. Hilang semua, makanya itu implementasi dari karakter ini religius, jujur dan seterusnya. Nah, maka pernah saya menyampaikan suatu materi, kebetulan materi itu tentang masalah terorisme dan radikalisme. Saya bilang tidak ada agama pun di dunia ini adalah teroris. Yang ada oknum yang mengatasnamakan agama. Betul. Betul. Kalau itu saya setuju. Nah, kadang-kadang diponis Indonesia Islam karena mayoritas Islam. Kalau di India itu Hindu karena mayoritas Hindu. Kalau di negara Barat mayoritas yang non-Muslim kan. Nah, saya katakan tidak ada. Nah, jadi bagaimana saya katakan bahwa pernah saya menyampaikan juga di hadapan tokoh agama, semua agama itu kan yakin ada malaikat,
ada setan. Oh iya Pak, hanya mungkin namanya berbeda. Coba, malaikat itu tidak pernah salah. Setan itu tidak pernah benar. Manusia kadang salah, kadang benar. Oleh karena itu perlu saling mengingatkan, bukan saling memusuhi. Nah, tapi kalau dalam hidupnya memang tidak pernah salah, berarti itu malaikat-malaikatan. Malaikat-malaikatan. Tapi kalau salah terus, itu setan-setanan. Setan-setanan. Luar biasa. Oleh karena itu wujud daripada body karakter ini, bagaimana terutama pendidik membentuk peserta didik punya dengan jiwa religius dan nasionalis. Kalau religius saja tidak nasionalis, bisa dihinggapi paham-paham yang tidak benar, radikalisme. Kayak yang benar hanya dia, yang lain adalah salah. Iya. Nah, kemudian nasionalis tidak religius bisa sekuler. Nah, kalau memang demikian, berarti kita bagaimana kita bisa mandiri yang mempunyai tadi nilai-nilai karakter itu religius, jujur dan seterusnya. Disiplin. Orang berhasil pasti disiplin. Di olahraga tidak mungkin meraih satu prestasi kalau tidak disiplin. Betul. Nah, hanya di Indonesia kadang-kadang saya katakan secara gurau, di Indonesia banyak dilakukan itu sebaiknya bukan sebenarnya. Apa bedanya katanya? Nah, kalau undangan jam 8 peserta rapat masih kurang. Nah, baru hari setelah jam 9, apa kata panitia? Ayo kita rapat, sebaiknya kita rapat. Nah, daripada tidak, ayo kita rapat. Sudah jam 9, jadi yang dilaksanakan sebaiknya bukan sebenarnya jam 8. Iya. Nah, iya kan? Maka sebaiknya ya jam 9 daripada tidak. Daripada tidak sama sekali ya, Pak. Nah, Benar, itu benar, jadi benar. Makanya itu bagaimana integritas, punya integritas, karena itu adalah setiap ada itu pejabat apapun atau diberi amanah selalu menandatangani integritas. Nah, bagaimana percaya kan? Nah, maka saya katakan bahwa orang pekerja keras itu belum tentu bisa berhasil. Karena pekerja keras biasa dikalahkan oleh orang pintar. Orang pintar mengalahkan adalah orang cerdas. Orang cerdas bisa mengalahkan adalah orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan di ruangan ini beruntung. Amin. Amin. Terus Pak, kira-kira nih, apakah memang apa yang Bapak jelaskan tadi, mulai dari perubahan karakter, filosofi, terus karakter, terus kristalisasi atau fokusnya itu tadi, fokus pendidikan, apakah itu memang menjadi dasar perubahan kurikulum sekarang ini? Nah, ini sekarang bayangkan memang Indonesia ini kadang itu tadi saya katakan bahwa kadang ada diklat kurikulum K13, tapi begitu kembali masih pakai kata SP. Ini kan tidak ada perubahan. Nah, kita kan menghendaki perubahan. Iya, ada perubahan setelah mengikuti diklat tersebut. Bukan berarti 2024 kita memilih koalisi perubahan. Iya. Nah, saya belum mengenal itu, Pak. Iya. Saya pernah ngomong sejak guru, kalau Anies mau menang, ajalah anak dan istri memilihnya, pasti menang. Kenapa ya? Anies anak dan istri. Iya. Iya, benar Pak, benar. Aduh, ya Allah. Jadi memang apakah sebenarnya Bapak lihat nih kan pendidikan di Kalimantan Timur kan sudah posisinya kan seperti ini ya. Nah, apakah memang sebenarnya kalau kurikulum kan mungkin dari kebijakan Kemendikbud ya Pak ya, kebijakan Kemendikbud, terus banyak hal-hal dari pengamat-pengamat pendidikan juga bergabung untuk menciptakan sebuah kurikulum, bukan ini ya, perbaikan mungkin seperti itu. Nah, Pak, apa sih sebenarnya faktor keberhasilan guru ya? Saya mau bahasnya guru. Apa sih sebenarnya faktor keberhasilan pendidikan itu dilihat dari guru seperti itu melalui pendidikan seperti gimana Pak? Nah, itu tadi saya katakan bahwa itu makanya kan pernah terjadi di Samarinda ini kok insentif mau dihapus. Iya. Oh itu dulu. Oh iya yang tahun lalu. Oh iya benar. Yang baru-baru ini guru SD dan disampaikan ke kewenangan kota kan. Kota. Benar. Nah itu dulu saya dampingi Ketua Dewan Pendidikan Kota. Nah ini menghadap dengan wakil kota saya sampaikan bahwa itu menurut BPK itu tidak boleh
sertifikasi. Oh iya. Saya bilang kalau Undang-Undang Guru dan Dosen 14/2005 pasal 9 dikatakan bahwa tunjangan sertifikasi itu bisa dibayarkan lewat APBN dan atau APBD. Dan atau APBD. Dan kedua, guru itu adalah pekerja profesi harus mendapat penghasilan di atas UMP. Makanya dulu kalau guru ada unjuk rasa yang sering menghadapi itu saya. Kenapa? Mahasiswa juga demikian. Nah, kenapa? Nah, dikatakan bahwa ada Permendikbud kalau tidak salah nomor 2020 kalau bagaimana bahwa guru itu bisa mendapat tambahan penghasilan. Kalau tidak mau insentif perlu aja namanya tambahan penghasilan. Samarinda kan lebih rendah insentifnya dibandingkan kota-kota daerah lain. Ya kan? Benar. Nah, itu kan unjuk rasa guru-guru. Sebenarnya saya memberi support agak di pendidikan kota itu. Walaupun saya sebagai anggota biasa di sana saya memberi support. Karena saya bilang tidak ada yang dilanggar. Karena mengapa? Kalau guru tidak diperhatikan, apa jadinya bangsa kita ini? Betul. Nah, karena saya bilang, tanpa ada guru, kita buta dalam kehidupan. Ya kan? Karena jasa guru ada profesor, ada doktor, ada insinyur, ada ulama. Nah, jadi guru itu ya sebagai motivator, bukan provokator. Betul. Jadi nggak ada guru yang provokator. Ya kan? Adanya guru yang kepepet. Iya kan? Nah, makanya saya bilang terus terang, mungkin hanya di Kaltim ini siapapun kepala dinas pendidikan kok otomatis menjadi ketua PGRI. Kalau daerah lain tidak, seperti Sulawesi Selatan ketua PGRI bukan dari guru di Sumatera, Jawa. Nah, pada saat itu kalau kita bicara di mana PGRI ini pada saat insentif guru mau dihapus. Padahal Undang-Undang Guru dan Dosen ada dan juga Permendikbud nomor 17/2010 dikatakan bahwa perlindungan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan. Perlindungan apa? Perlindungan hukum, perlindungan hakim, perlindungan profesi. Nah, perlindungan keselamatan kerja. Itu aturan. Pak Sudirman nih, aduh seru banget kalau cerita sama Pak Sudirman nih, rasanya tuh pingin menggali lebih dalam lagi sebenarnya terkait tentang pengamatan Pak Sudirman terkait dengan pendidikan gitu ya. Nah, Pak Sudirman mungkin ada nih pesan dan harapan Pak Sudirman terkait pendidikan di Kalimantan Timur khususnya, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat pendidikan. Itu tadi pendidikan khususnya di Kalimantan Timur dari level pertama bagaimana meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan diperhatikan tingkat kesejahteraan. Nah, kemudian sarana dan prasarana harus memang dioptimalkan. Nah, itu tadi saya katakan bahwa kalau kita melihat dengan pendidikan ini, bagaimana anak-anak ini termotivasi untuk belajar bukan hanya misalnya di kelas, di luar kelas juga bisa belajar, itu namanya belajar merdeka. Makanya itu salah satu misalnya sekolah keunggulan SMK itu ya biasa belajarnya di luar, di Binso kan, SMK Medika. SMK Medika. Ya kan? Iya. Saya bilang Medika itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Nah, kenapa? Medika itu saya beri singkatan bagaimana mewujudkan edukasi yang dinamis, kreatif, dan aspiratif dan andal. Itu singkatan Medika. Kebetulan kepala sekolahnya namanya Musmulyadi. Ya kan? Jadi Medika identik dengan Musmulyadi. Artinya Medika itu Musmulyadi, energi, dedikasi, insya Allah kepimpinannya amanah. Amin. Nih kepala sekolah SMK Medika ya. Ditunggu komentarnya di bawah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sudirman atas cerita-cerita inspiratif dari pribadi Bapak, terus hal-hal yang Bapak bagikan, pengalaman-pengalaman Bapak yang bagikan kepada kami semuanya di sini. Mudah-mudahan juga sebagai motor penggerak bagi
teman-teman guru penggerak, terus teman-teman guru pendidik dimanapun saat ini berada, teman-teman pejabat, ya mudah-mudahan makin fokus ke dalam pendidikan, bukan hanya di Kota Samarinda tapi di Kalimantan Timur ya Pak. Dan semoga harapannya Pak Sudirman, juga harapan kita semuanya, pendidikan di Kalimantan Timur akan terus meningkat, bukan hanya kompetensinya saja, tapi tadi yang Bapak sebutkan tadi, karakternya juga meningkat, bahkan nanti akan menjadi pegangan hidup sebagai persiapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Baik, terima kasih Pak Sudirman atas kesempatannya telah berbagi bersama kami di sini langsung dari Sekretariatan Guru Penggerak Kota Samarinda. Dan teman-teman jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda dan dukung terus konten-konten yang mendidik yang insya Allah akan kami siapkan untuk sahabat pendidikan. Dan saya Nur Laila undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penayangan ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Pak Sudirman.